Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa Universitas Bengkulu, dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan mencoba mengeksplorasi tentang mata kuliah komputer dan pemrograman atau coding, ya. Dimana kali ini adalah sesi praktikum, ya. Nah, kita akan coba mengeksplor materi pada modul 1. Materinya tentang pengenalan bahasa C++, algoritma pemrograman, Integrated Development Equipment atau IDE. Kemudian ada juga terkait dengan pengenalan dasar-dasar bahasa pemrograman C++. Nah, adapun tujuan dari modul ini adalah yang pertama, Anda harus tahu dan memahami sejarah dari perkembangan bahasa pemrograman C++, mengenal dan memahami algoritma pemrograman dengan flowchart, mengenal dan menggunakan IDE C++ dengan baik, mengenal dan memahami penggunaan identifier, tipe data, variabel, assignment, komentar, dan konstanta. Selain itu juga Anda akan ditugaskan untuk membuat program sederhana menggunakan bahasa pemrograman C++. Namun dalam video pembelajaran kali ini kita tidak akan membahas dari poin 1 sampai dengan poin 2 ini, karena ini semua sudah Anda dapat dan sudah Anda eksplorasi di kelas masing-masing. Ya. Nah, mungkin sedikit ada perbedaan di kelas teori terkait dengan penggunaan bahasa pemrogramannya. Nah, saya rasa tidak masalah. Nanti jika ada beberapa hal yang perlu Anda komunikasikan untuk bahasa pemrogramannya, bisa langsung Anda konsultasikan dengan asisten praktikum kelas Anda. Nah, untuk melaksanakan praktikum sesuai dengan tujuan pada poin 3 sampai dengan 5, Anda butuh beberapa hal yang harus Anda lengkapi hari ini. Kita akan menginstal IDE, Integrated Development Equipment tadi. Kita akan menggunakan aplikasi MinGW Developer Studio. Nah, silakan Anda untuk mendownload terlebih dahulu aplikasi ini. Untuk mendownload, saya sudah siapkan linknya, itu ada di deskripsi dari video ini, Silakan lihat di deskripsi video ini di bawah. Saya sudah siapkan linknya di sana dan Anda silakan langsung download aplikasi MinGW Developer Studio-nya. Oke, ketika Anda klik link yang sudah saya berikan di deskripsi video ini, nanti Anda akan dibawa ke halaman ini, Jadi Anda cukup klik yang ini, download MinGW Developer Studio 2.05 R10 plus MinGW Compiler, yang dalam hal ini kapasitasnya 19,2 MB. Jadi tidak terlalu berat lah . Nah, dan ini bisa dijalankan di platform Windows. Bagi Anda pengguna Linux ataupun pengguna Mac OS, silakan Anda nanti berkonsultasi dengan asisten praktikumnya masing-masing. Oke, selanjutnya kita butuh beberapa hal lagi selain aplikasi MinGW Developer Studio, Anda juga diwajibkan untuk menginstal aplikasi itu di laptop atau desktop. Kemudian selain itu, Anda juga wajib mendapatkan modul praktikum 1, yang dalam hal ini bisa Anda akses melalui link deskripsi yang ada di bawah juga. Ataupun Anda bisa langsung minta atau dibagikan dengan asisten praktikum kelasnya masing-masing. Nah, materinya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, dari poin 3 sampai 5 pada modul itu ada menginstal IDE, dalam hal ini MinGW Developer Studio, kemudian menjalankannya, kemudian kita akan langsung membuat coding sederhana menggunakan MinGW dengan bahasa pemrograman C++, dan Anda wajib melaksanakan latihan yang sudah disuguhkan pada modul 1 tersebut.
Oke, yang pertama kita akan mulai menginstal aplikasi IDE. Jadi kalau sudah terinstall nanti akan berbentuk seperti ini ya. Nah, ini adalah installernya MinGW Studio full setup bla bla bla.exe. Seperti biasa untuk menginstal sebuah program atau aplikasi, Anda tinggal double klik saja. Nah, kemudian ini adalah jendela tampilan dari MinGW Developer Studio. Anda klik next. Silakan dibaca ya license agreement-nya, kemudian agree. Kemudian nanti akan diberikan keterangan ya, ini akan diinstal di mana seperti itu. Next. Kemudian next ya. Nah, setelah selesai akan ada tampilan seperti ini, completing the MinGW Developer Studio setup wizard. Kemudian klik finish. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari MinGW Developer Studio. Anda bisa buka di modul praktikum Anda. Tampilannya sama ya. Nah, ini adalah tampilannya. Ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Ada menu toolbar, ada file view window, ada code editor window, dan ada message window. Ya, yang masing-masingnya punya fungsi yang berbeda-beda. Untuk menu toolbar adalah menu utama ya, yang terdiri dari beberapa menu, ada file sampai dengan help. Kemudian bagian kedua ada toolbar. Nah, disinilah nanti terdapat alat-alat yang akan kita gunakan untuk proses menuliskan kode ya, atau untuk mengcompile sebuah kode bahasa pemrograman kita. Kemudian yang ini ada namanya code editor window. Nah, jadi disinilah nanti tempat kita menuliskan sintaks pemrograman kita. Kemudian ada juga file view window ya, yang sebelah sini. Ini digunakan untuk menampilkan program atau file yang sedang kita buka atau sedang kita kerjakan. Ya, jadi file-file di bahasa pemrograman itu nanti akan ada beberapa subfoldernya dan ada juga file sintaksnya atau file codingnya gitu ya. Jadi semuanya nanti akan ada di menu sebelah sini. Kemudian yang paling bawah itu ada message window. Nah, disinilah nanti akan menampilkan pesan-pesan pada saat kita melakukan kompilasi atau compile pada bahasa pemrograman kita. Ya, jadi misalnya nanti berhasil atau ada error atau bug gitu ya, tampilannya nanti akan ada di sini. Oke, sekarang kita coba buka aplikasinya. Jadi sama ya, di atas ini ada menu bar, ada toolbar. Kemudian di sini tadi tempat kita menuliskan bahasa pemrograman kita, yang paling bawah ada message window, dan di sini ada tempat kita membuka ya, atau menampilkan file-file project-nya. Dan ini sifatnya responsif, jadi Anda bisa geser-geser kalau misalnya tampilannya kurang begitu besar ya. Yang ini juga sama ya, jadi menyesuaikan dengan selera Anda gitu ya. Oke, sekarang kita akan melakukan percobaan ya dengan mengoperasikan aplikasi MinGW Developer Studio ini. Yang pertama harus kalian lakukan adalah membuat sebuah file project baru. Untuk membuatnya, silakan klik menu file, kemudian new. Nah, di sini nanti akan ada beberapa pilihan ya, ada Win32 Console, Win32 Application, dan seterusnya. Nah, silakan Anda klik yang Win32 Console Application. Kemudian jangan lupa lokasi tempat Anda menyimpan file project itu nanti di mana. Ya, ini nanti ketika Anda buat gitu ya. Nah, nanti akan membentuk sebuah folder. Misalnya di sini akan saya taruh di folder
C++ ya, dokumen C++. Nah, apa yang Anda tuliskan di sini itu nanti akan menjadi subfoldernya dari folder C++. Ya, misalnya saya buat di sini modul 1. Ya, jadi location-nya nanti akan menjadi seperti ini, C++ \modul 1. Ya. Nah, jadi ini akan membentuk sebuah folder baru. Oke. Dan Anda diharapkan untuk tidak memberikan spasi pada project name-nya ini. Jadi langsung saja ya menggunakan satu kata yang utuh gitu. Atau Anda bisa gunakan underscores jika Anda ingin menggunakan spasi. Ya, karena ini tidak boleh ya. Untuk project name ini aturannya dalam aplikasi MinGW ini tidak boleh menggunakan spasi. Nanti ketika Anda klik OK, dia akan menjadi error. Contoh segini ya, modul spasi 1. Nah, ini nggak bisa. Ya, jadi harus digabung, modul 1. Oke, sudah semua. Kemudian klik OK. Nah, Anda lihat di file view, ya, pada jendela sebelah kiri ini, atau bagian sebelah kiri ini. Nah, modul 1 ini muncul ya. Ini artinya kalau Anda klik tanda plus ini akan muncul beberapa subfile di sini. Ada source, ada header, ada resource, dan other files. Ya. Nah, setelah itu yang akan kita lakukan adalah membuat sebuah bahasa pemrograman ya, atau mengimplementasikan bahasa pemrograman C++ dan menuliskannya di sini. Nah, caranya adalah setelah Anda membuat sebuah project baru, klik menu File, kemudian New lagi. Nah, nanti akan otomatis ya, ketika Anda klik File New, nanti akan dibawa ke New File ya, bukan New Project lagi, tapi New Files. Oke, yang perlu Anda klik adalah yang ini, C source file. Pastikan bahwa lokasinya benar di project yang baru Anda buat tadi, ya, modul 1. Kemudian untuk file name-nya disesuaikan saja. Misalnya latihan 1. Nah, ini jangan lupa di checklist. Kalau Anda tidak checklist, nanti dia tidak akan masuk ke lokasi yang Anda inginkan ya. Dalam hal ini adalah folder modul 1 tadi. Jangan lupa diklik add to project and OK. Nah, disinilah tempat kita nanti akan menuliskan sintaks ya, atau kode-kode pemrograman menggunakan bahasa pemrograman C++. Baik, selanjutnya kita buka kembali modul kita. Ya. Saya akan sedikit menjelaskan bagaimana struktur sederhana dalam sebuah pemrograman C++. Oke. Jadi untuk komponen bahasa pemrograman C++ atau bagian-bagiannya ada beberapa hal yang harus rekan-rekan ketahui. Yang pertama ada namanya header file, kemudian ada fungsi utama, dan dilanjutkan dengan baris programnya. Ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ada namanya header file. Oke, jadi yang pertama ini ada namanya header file. Ya. Jadi header file ini sifatnya wajib dan harus ada di setiap bahasa pemrograman khususnya C++ ya. Tidak hanya stdio.h, nanti akan banyak yang lain. Misalnya ada iostream, conio, stdio.h tadi ya, windows.h dan lain-lain. Ya. Fungsinya apa? Jadi header file ini berfungsi ya untuk kita bekerja menggunakan bahasa pemrograman C++ ya. Dan dalam hal ini dia berfungsi untuk memanggil library ya, sehingga sebuah fungsi yang kita tuliskan dalam baris program ini nanti akan berfungsi dengan baik. Ini terkait dengan input dan output ya. Ya, maupun sintaks yang digunakan. Jadi kalau standar headernya kalian gunakan stdio.h, maka baris programnya itu bentuknya seperti ini.
ya. Kalau nanti pakai IOStream, maka standarnya seperti ini. Ya, jadi kalau stdio.h tadi untuk mengoutputkan sebuah tampilan dari program C++ itu ya, maka menggunakan printf. Tapi kalau pakai IOStream, outputnya Anda harus menggunakan cout, inputnya pakai cin. Nah, jadi masing-masing header punya sintaks yang berbeda-beda. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ada namanya deklarasi fungsi utama. Ya. Nah, ini selalu diikuti dengan kurung buka dan tutup. Kemudian juga diikuti dengan tanda kurung kurawal buka dan tutup. Ya, standarnya seperti ini sudah baku, tidak bisa kalian ubah-ubah. Ya, jadi intinya dua hal ini mulai dari header file dan deklarasi fungsi utama itu sifatnya wajib ada. Ya, kalau baris program boleh ada, boleh enggak gitu kan. Artinya kalau misalnya ya, program ini tidak dilakukan apa-apa gitu ya, ini tetap bisa dikompil. Tapi kalau tidak ada dua hal ini, ya header file dan deklarasi fungsi utama, maka sintaks Anda atau program yang Anda buat menggunakan aplikasi ini tidak bisa berjalan. Ya, itu header file. Nah, baris program nanti disesuaikan saja ya, bisa kita isi dengan apapun yang kita mau gitu ya. Mau menghitung apa ini misalnya menghitung aritmatika, fungsi aritmatika, menghitung luas lingkaran, persegi dan lain-lain. Itu semua bisa kita lakukan pada bagian baris programnya. Nah, bagian yang paling penting juga adalah identifier ya atau pengenal. Nah, dalam sebuah program biasanya digunakan atau dinyatakan untuk variabel, konstanta, tipe data dan fungsi tertentu. Nah, saya yakin Anda juga dalam hal ini sudah belajar ya dengan dosennya di kelas teori terkait dengan apa itu variabel, konstanta dan juga tipe data. Nah, yang perlu menjadi catatan untuk bahasa pemrograman C++ ada identifier yang tidak boleh kalian terapkan ya atau tuliskan. Yang pertama tidak boleh dimulai menggunakan karakter non huruf. Ya, artinya angka itu nggak boleh. Ya, tidak boleh juga ada spasi. Jadi kalau misalnya panjang ya, terlalu panjang dan Anda butuh spasi, nanti gunakan underscore saja. Kemudian tidak boleh menggunakan karakter-karakter seperti ini. Ya, ini nggak boleh, nanti akan error. Nanti akan kita coba gitu ya. Dan yang keempat tidak boleh menggunakan reserved words yang ada di dalam C++. Ya, jadi tidak boleh menggunakan sintaks yang sudah menjadi standarnya C++. Misalnya seperti ini. Ya, ini beberapa reserved word yang tidak boleh digunakan. Char gitu ya. Kemudian this, dan lain-lain lah. Ini nggak boleh, karena sudah di-booking oleh C++. Nah, untuk tipe data tentunya banyak ya yang bisa kita gunakan nanti. Tapi untuk praktikum kali ini kita hanya akan menggunakan beberapa saja ya, sampai dengan berakhirnya materi bahasa pemrograman C++, tidak semua yang kita pakai. Mungkin kita pakai yang populer saja dan banyak digunakan, misalnya char, integer, kemudian float, double, dan boolean. Ya, selebihnya nanti silakan Anda eksplorasi mandiri. Oke, nah sekarang kita coba masuk ke poin 5 terkait dengan deklarasi variabel. Ya. Jadi untuk mendeklarasikan variabel kita tinggal mengambil saja reserved word dari tipe data yang ada di sini. Ini ada char, ada float, double, boolean dan seterusnya. Jadi penamaannya adalah tuliskan tipe datanya terlebih dahulu ya, diikuti dengan nama variabelnya apa. Ya. Dan disesuaikan juga ya, kalau misalnya Anda mau mencari jumlah itu biasanya ada fungsi aritmatikanya ya.
sekian tambah sekian sama dengan sekian. Nah, itu jumlah. Maka disesuaikan, tipe datanya adalah integer. Integer itu berarti kan berupa angka ya, mulai dari minus 100, mulai dari minus sekian ini ya, sampai dengan plus sekian. Nah, itu angka dari integer. Tapi kalau penjumlahan Anda nanti misalnya ada koma-komanya ya, misalnya penjumlahan yang berbentuk pecahan gitu ya, atau koma-koma nanti hasilnya, maka Anda harus menggunakan tipe data yang lain. Kalau integer itu bilangan bulat. Ya. Anda harus menggunakan yang mana? Yang ini, ya, yang double. Atau menggunakan yang float juga bisa, tergantung dari seberapa banyak ya jumlahnya. Nah, kalau float ini isinya 32 bit. Tapi kalau double ini lebih banyak daripada si float ini. Atau yang lebih banyak lagi ada long double. Ya, nanti disesuaikan saja. Kemudian misalnya seperti ini tadi, float harga satuan ya. Ini biasanya di ujung ada tanda titik koma. Ini char, angka, huruf. Jadi penulisannya kalau misalnya tipe datanya sama, boleh menggunakan koma seperti ini ya. Karakter, angka, koma, huruf. Ya. Dan juga ada assignment nanti. Artinya assignment itu adalah proses pemberian nilai kepada sebuah variabel yang telah dideklarasikan. Boleh langsung seperti ini ya, jumlah sama dengan 10. Sebelumnya ditulis seperti ini, integer, jumlah, kemudian di bagian baris-baris berikutnya ditulis jumlah sama dengan 10. Boleh gitu ya. Oke, ini semua nanti akan kita praktikkan. Oke, langsung saja kita coba aplikasi MinGW-nya. Nah, tadi kita sudah membuat sebuah file baru ya untuk menuliskan sebuah bahasa pemrograman. Namanya adalah latihan1.cpp. Kemudian pertama yang harus kita lakukan adalah menuliskan header filenya. Perlu diingat kalau kita pakai IOStream tadi, maka kamusnya adalah harus pakai perintah cin untuk inputan dan outputan pakai cout. Ya, perlu diingat ya. Nanti kalau asistennya menginstruksikan hal yang beda, misalnya pakai conio, itu sama outputnya pakai cout, atau pakai stdio.h, maka Anda harus pakai printf. Jadi kamusnya beda-beda ya antara file header ini. Kemudian selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah deklarasi fungsi utama. Integer, main, buka tutup kurung, kemudian diikuti dengan buka dan tutup kurung kurawal. Oke. Jadi ini boleh ya stylenya berbeda. Jadi kalau ini mau kalian enter, ini juga boleh. Ya, seperti yang tertera di modul, atau kalau saya lebih senang saya taruh di sampingnya ini. Ya, boleh. Kemudian kita tuliskan baris program kita. Ya, tadi seperti di contoh, kita akan mencoba untuk memberikan sebuah output ya pada bahasa pemrograman yang kita bangun ini. Saya cobakan pakai cout. Standar penulisannya seperti ini ya. Jadi nggak boleh ya ininya cuma satu gitu, nggak boleh. Ya, cout. Kemudian seperti ini dan diisikan ya. Misalnya halo. Ini program pertama saya. Ya. Nah, kalau sudah, maka kita perlu mengkoreksi dulu. Ya, kita koreksi dulu sintaks kita ini menggunakan build, kemudian compile. Nah, di sini nanti akan terdapat beberapa pesan error.
Ya, kita baca saja. Kalau misalnya ada errornya, maka dia akan ada seperti ini ya. Latihan 1, errornya 1. Ya, 1 warning. Mari kita cari letak errornya di mana. Gitu ya. Yang pertama, cout was not declared in this scope. Nah, artinya cout ini tidak bisa terbaca ya pada scope ini. Nah, maka ini dalam hal ini berarti kurang gitu ya. Kemudian di baris keempat, ini ada barisnya ya, ditunjukkan. Warning unused variable cout. Nah, jadi cout ini nggak kebaca, berarti ada yang kurang ya pada bagian-bagian yang lain. Oke, kita tambahkan dulu. Biasanya C++ sekarang menggunakan standar ini juga. Oke, kemudian kita juga bisa tuliskan ini. Return 0. Ya, supaya dia tidak mengembalikan nilai. Nah, setelah itu kita compile kembali. Apakah masih ada error? Compile. No, tidak ada errornya ya. 0 error. Berarti sintaks yang kita tulis ini sudah benar. Nah, untuk melihat hasilnya, Anda klik build, kemudian build and execute. Oke, sudah benar ya. Halo, ini program pertama saya. Anda cukup lihat yang baris 1. Tidak perlu dihiraukan kalau ada tulisan terminated with return 0, press any key to continue ya. Ini defaultnya saja kalau kita menggunakan konsol ini ya. Nah, jadi nanti bentuknya atau outputnya seperti ini. Halo, ini program pertama saya. Ya, seperti itu. Jadi seperti ini standar penulisannya ketika kita menggunakan sebuah bahasa pemrograman, khususnya bahasa pemrograman C++. Ya. Untuk selanjutnya silakan Anda latihan secara mandiri. Di bawah di modul 1 ini terdapat banyak latihan. Ini ada latihan ya. Nomor 1, Anda wajib menuliskan kembali ini ya. Kode program di bawah ini. Kemudian poin 2, buat program sederhana untuk menghitung luas lingkaran. Kemudian tuliskan kembali program di bawah ini, yang ini ya, dengan ekstensi yang berbeda. Nah, ini ekstensi yang pertama CPP, yang kedua ekstensinya C aja. Ya. Kemudian di-compile. Nah, nanti akan dilihat apakah ada perbedaan output ya pada kedua program A ya, 3A ini yang berekstensi CPP dan ekstensi C aja. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nanti tinggal save as aja di sini. Jadi file kemudian save as. Nah, ini kan CPP ya. Nah, nanti untuk yang poin B tadi tinggal Anda ubah saja latihan1.c gitu aja. Baik, seperti itu. Untuk selanjutnya, silakan Anda eksplorasi secara mandiri. Jika ada hal yang mau ditanyakan, nanti akan ada panduan langsung ya dari asisten praktikumnya ketika Anda melaksanakan proses praktikum ya, sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh Anda dan asisten praktikum Anda masing-masing. Terima kasih. Saya akhiri untuk materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.